Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Wanita Koyang, yang kali ini memasuki part yang kedua sekaligus menjadi part yang terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum menonton part pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti jalan ceritanya dan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari kisah Wanita Koyang ini, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam yang Mayang dan juga Ari sepakati sudah tiba. Mereka berdua mengendap-endap saat yang lain telah terlelap tidur. Lihat dengan mudahnya, Mayang memanfaatkan pemuda polos itu, bukan? Sejak saat ini Mayang berjanji pada diri sendiri, ia tidak akan menyanyiakan wajah cantiknya sekarang. Itu benar-benar sangat berguna. Tapi sayangnya ada hal yang bisa terjadi di luar kendali Mayang. Sebelum mereka sampai di anak sungai tempat menambatkan perahu tempo hari, rasa hangat mulai menjalar di leher wanita itu. Tidak, Mayang tidak boleh gegabah. Jika ia lari sekarang, Ari pasti menaruh curiga. Dalam kondisi yang tidak menguntungkan bagi Mayang, ia harus berpikir cepat. Tunggu Ri. Apa kau bisa balik ke pondok sebentar? Ari yang berjalan di hadapannya menoleh. Kenapa, Cil? Tusuk rambutku sepertinya terjatuh waktu kita turun dari pondok tadi. Tentu saja Mayang beralasan. Ia sudah lebih dulu melepas tusuk rambutnya tadi. Dari gelagatnya, Ari tampak ragu. Kalau suamiku tahu barang pemberiannya hilang, ia bisa marah besar. Mayang mendramatisir dan lehernya semakin panas sekarang. Baiklah, Cil. Berani menunggu di sini? Mayang cepat mengangguk. Begitu obor Ari mulai menghilang, kemudian ia meraba pakaian dalam bagian dadanya. Benar, semenjak bersama keluarga Paman Husein, Mayang selalu menyimpan botol kecil itu di sana. Ia takut jika sewaktu-waktu lengah, bisa saja botol minyak itu ketahuan oleh orang lain. Setelah botol di tangan, terlebih dahulu Mayang mencari tempat bersembunyi, tempat rimbun yang aman untuk menyembunyikan badannya nanti. Meski ia sudah pernah melakukannya sekali, Mayang tetap gemetar saat mengoleskan minyak di lehernya. Belum dioles pun, sudah terbayang rasa sakit luar biasa yang akan ia terima. Tidak jauh dari pondok Paman Husein, ada satu keluarga dengan beranggota 4 orang juga. Paman Herman beserta istri dan 2 anaknya, yang bungsu bernama Dewi, usianya baru 6 tahun. Dewi sejak sore tadi sudah diare. Oleh mamanya hanya diberi air rebusan pucuk jambu biji. Beberapa jam lalu memang sudah lebih baik. Entah kenapa malam ini perutnya melilit lagi. Pak, Bapak. Dewi berulang kali menggoyang-goyangkan tubuh lelaki di kamar sebelah. Pak, bangun Pak. Antar Dewi ke jamban sekarang yuk Pak. Aku mulas lagi. Kini lebih keras ia menepuk bahu bapaknya. Sudah tidak tahan sama sekali. Dengan mata masih terasa sepat, Paman Herman pun akhirnya bangun, mengambil sebuah kotak di bagian atas kepala. Langkahnya semboyongan, diraihnya obor kemudian menyulutnya. Dewi berlari lebih dulu, disusul bapaknya sambil menyongsong obor. Untuk membunuh kantuk, Paman Herman mengeluarkan kotak yang ia bawa tadi, mengambil pilihan tembakau sepucuk, kemudian menyalakannya. 2-3 kali ia menyesap dan mengepulkan asap dari mulutnya. Lumayan, sekarang matanya sudah lebih segar. Jamban di pinggir sungai memang tidak beratap. Meski sudah ditemani bapaknya, rasa takut masih bergelut di benak Dewi. Sesekali ia menengadah memastikan perasaannya bahwa tidak akan ada yang melihatnya dari atas sana.
masih lama? Bapak dikerubungi nyamuk nih. Telapak tangan Paman Herman menepuk pipi. Sebentar, terdengar dari dalam jamban Dewi sudah menyiramkan airnya. Pak, Bapak, itu apa Pak yang nyala-nyala? Rokok Bapak, ayo cepat. Dewi yang memang tidak dapat melihat bapaknya kebingungan. Bapak lempar rokok ke atas kok tidak jatuh. Dewi mulai keluar dari jamban. Heran juga dengan jawaban bapaknya, padahal rokok masih di tangan lelaki itu. Pak Herman mengacungkan rokok pada Dewi, memberitahu bahwa ia tidak melempar rokoknya. Namun Dewi bersikukuh, ia melihat sesuatu yang menyala lewat di atasnya. Karena penasaran, bapaknya pun ikut menengadah. Itu di sana Pak, nyalanya kedip-kedip. Telunjuk Dewi mengarah ke atas. Astagfirullah. Bergegas Pak Herman mengambil obor yang ia tancapkan ke tanah, menarik Dewi membawanya lekas kembali ke pondok. Sementara Dewi yang bingung terpaksa mengekor dengan terseok-seok. Sampai pondok, Paman Herman segera memadamkan obor, mengunci pintu, membawa serta Dewi masuk ke kamarnya. Nyai, Nyai, bangun. Paman Herman menepuk bahu istrinya. Kenapa Pak? Dewi masih sakit perut. Dewi yang masih kelihatan bingung dengan sikap bapaknya hanya menggeleng. Bukan itu, Dewi sudah buang air tadi. Kami melihat kuyang. Nyai yang awalnya enggan bangun bagai tersengat listrik, ia langsung duduk dan melongo menatap anak dan suaminya. Serius Bapak? Apa Udin juga sudah tahu? Paman Herman garu-garu kepala. Ia bahkan melewati saja anak sulungnya yang tidur di depan tadi. Seandainya ia lebih dulu membangunkan Udin, mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk mencari tubuh kuyang itu. Dan benar, kuyang yang melepas kepala di hutan begini tidak akan bisa menuju perkampungan di seberang sungai, sebab nalurinya akan ciut jika melewati atas air. Dan sepengetahuan Herman, tidak mungkin kuyang tersebut mendapat mangsa di Lantabu ini. Ya sebab tidak ada orang hamil atau mau melahirkan dalam kampung mereka. Mayang terengah-engah keluar dari semak. Tubuhnya lemas, ia sama sekali tidak bertenaga. Ari terdengar berulang kali meneriakinya. Dengan sisa-sisa kekuatan, Mayang kembali ke tempat awal ia dan Ari berpisah. Acil tadi kemana? Mayang sudah tidak memiliki lagi sisa tenaga. Rasa sakit saat kepala meninggalkan badan tadi tidak terbayar. Ia tidak mendapat mangsa. Menyeberangi sungai adalah hal mustahil saat ia menjadi kuyang. Mayang hanya berputar-putar lalu memutuskan kembali pada tubuhnya saat mendengar ada orang yang menyadari keberadaannya. Cil, Ari menepuk pelan bahu Mayang. Sejak datang tadi wanita itu hanya diam dan tertunduk, tapi tidak disangka tepukan Ari membuat Mayang langsung jatuh pingsan. Pijatan di pelipis dan rasa basah di rambutnya membuat Mayang perlahan tersadar. Istri Bapak Husein, wanita itu yang mengurus Mayang. Berkali-kali ia menggosok-gosokkan remasan daun bunga sepatu pada kepala Mayang. Ya, Mayang masih lemas, tubuhnya malah demam. Saat kesadarannya benar-benar kembali, dengan sigap tangannya meraba dada, memastikan botol minyak miliknya tetap di sana. Untunglah, ucap Mayang dalam hati. Nak, sudah bangun. Ini minum air manis dulu, biar tenagamu pulih. Bibi kemudian membantunya untuk duduk lalu memberinya segelas teh hangat. Memangnya kamu mau kemana semalam? Bibi yang penasaran langsung mengajukan pertanyaan. Maaf Bi, aku salah. Karena tidak sabar mau pulang, aku memaksa Ari untuk mengantar. Tapi waktu Ari kupinta kembali ke pondok, aku malah melihat kuyang. Mayang yakin kebohongannya ini tidak akan ketahuan. Bibi membeliak. Kau juga nak, pantaslah sampai pingsan dan demam begini. Tadi pagi Herman yang pondoknya sebelah timur kita kesini. Ia dan si Dewi juga melihat kuyang semalam. Astagfirullah, masih saja ada orang yang menganut ilmu begituan. Paman Husein dan dua anaknya pun masuk. Mereka baru saja dari ladang. Sekalian memetik setengah karung pakis. Setelah makan kita bersiap pulang. Kamu sudah kuat jalan kan nak? Tanyanya pada Mayang.
Mayang mengangguk. Lelaki itu memutuskan untuk pulang sehari lebih cepat. Tidak tega juga ia jika Mayang dibiarkan terlalu lama berada di sini dalam keadaan sakit begitu. Ia harus lekas dibawa ke kampung agar bisa diberi obat. Dua anak paman sigap mengikati daun pakis. Sayur hutan tersebut akan mereka bawa pulang dan dijual di kampung nanti. Singkat ceritanya, setelah kejadian itu, Mayang memutuskan untuk pulang ke kampung asalnya. Kudengar kau pergi mencari Edi. Sudah ketemu sama dia apa belum? Belum. Mungkin lusa aku mau pergi lagi mencarinya di sungai biasa. Benar itu Mayang. Kau harus minta kepastian dari lelaki itu. Mau lanjut atau pisah? Setelah bertengkar, pergi seenaknya begitu. Katanya dulu marah-marah cuma hilaf. Jody kelihatan jengkel, sedangkan Mayang hanya tersenyum masam. Oh iya, itu Ami tadi malam melahirkan. Anaknya laki-laki, gendut. Kalau sempat kau tengok dia dulu, lanjutnya. Iya, nanti aku ke sana. Sekarang mau istirahat dulu lah, capek aku. Mayang secara halus meminta tetangganya itu pergi. Jody paham, ia langsung pamit. Satu hal yang Mayang ketahui sekarang, pantas saja semalam lehernya terasa panas. Jadi ia menyimpulkan, minyak di badannya itu hanya akan bereaksi jika ada orang yang akan melahirkan. Mayang sudah lebih segar hari ini. Semalam ia sudah mendapat mangsa. Minyak dalam botol sepertinya juga sedikit bertambah. Pantas saja meski digunakan dalam rentang waktu yang puluhan tahun oleh pemilik sebelumnya, isinya tidak habis-habis. Kali ini wanita kuyang itu menatap wajahnya di cermin. Ia sekilas tersenyum kemudian mengangkat tasnya dan menyampirkannya selendang warna jingga di bahu. Ia harus secepatnya menemukan Edi dan mencari solusi agar ia bisa lepas dari belenggu laknat ini. Tidak peduli jika setelahnya ia akan jadi keriput, bahkan buruk rupa. Meski sudah menjadi iblis, setidaknya Mayang masih memiliki sisa hati manusia. Ia takut jika susah mati. Apalagi setelah tahu akibat yang akan ia terima kelak. Sungguh ia tidak ingin jika akhir hayatnya itu nantinya tubuhnya itu membusuk sebelum ia meninggal dunia. Dilanting, Mayang kembali bertemu dengan pemuda yang ia tanyai minggu lalu. Apa kau memang sering bolak-balik dari sungai biasa ke kampung sini? Tanya Mayang. Kini ia tidak perlu berteriak sebab mesin perahu belum menyala. Benar Cil, kenapa? Apa kau pernah mengantar seorang lelaki ke sana? Dia berkulit sawo matang, ada tanong di dagu, dan sebelah matanya ada sedikit katarak. Mayang mendeskripsikan fisik Edi. Pernah. Dia penduduk asli dari sungai biasa. Seringkali ia juga pernah menyewa perahu motorku. Katanya ada urusan di sungai Lantabu, tapi belakangan ini sudah tidak pernah terlihat lagi di sana, terangnya. Warga berada di belakang Mayang membeliak. Ia tidak sengaja mendengar pembicaraan dua orang tersebut. Warga itu ingat betul ciri anak bungsu wanita kuyang penghuni pondok yang dikatakan almarhum bapaknya dulu. Awalnya dia ingin menitip sayur untuk dikirimkan ke saudara di sungai biasa pada pemuda pemilik perahu. Namun sekarang ia urungkan. Ia memilih pulang dan memberitahu suaminya. Mayang yang tidak menyadari langsung naik ke perahu dan meminta diantar ke sungai biasa sekarang juga. Sungai biasa jelas jauh berbeda dengan sungai Lantabu. Di sini sudah banyak pemukiman warga. Bisa disebut ini kampung yang cukup ramai. Apa kau juga tahu tempat tinggal orang yang kutanyakan tadi? Sebelum naik ke darat, Mayang kembali bertanya. Pemuda itu hanya menggeleng, lalu ia memutar kembali perahu motornya untuk kembali ke kampung seberang. Benar, Mayang harus berusaha sendiri mencari Edi. Tanpa alamat dan tidak ada satupun orang yang ia kenal di sini. Selendang yang Mayang kenakan di bahu tadi, terlebih dahulu ia kenakan ataupun gunakan untuk menutupi kepalanya. Ia tidak ingin jika Edi yang mengenalinya lebih dulu. Lalu lelaki itu berpikir untuk kabur lagi. Langkah kaki Mayang membawanya ke sebuah pasar. Sambil melihat-lihat sekitar, ia juga sesekali menanyai orang yang berpapasan dengannya. Sayang tidak ada satupun dari mereka yang kenal dengan lelaki bernama Edi. Dan brak!
Tubuh Mayang terhuyung saat baunya tanpa sengaja bertabrakan dengan seseorang. Meski tidak melihat pun, Mayang tahu jika yang menabraknya seorang wanita hamil. Ada sensasi sengatan yang ia rasa. Jadi, sekalian saja Mayang menjatuhkan diri. Naluri iblisnya benar-benar menganggap ini sebuah kesempatan. Ia bisa tinggal lebih lama di kampung ini untuk memuaskan hasratnya. Maaf kak, aku buru-buru jadi tidak sengaja. Wanita itu tampak lebih muda dari Mayang. Ia meletakkan keranjang belanjaannya di tanah, lalu berinisiatif membantu Mayang berdiri. Meski ia sendiri tampak kesusahan dengan perut besarnya. Iya, tidak apa-apa. Mayang menepuk tangannya sengaja memperlihatkan telapaknya yang berdarah terkena kerikil. Astagfirullah, ayo kak, ikut ke rumah dulu. Aku bersihkan lukanya. Rumahku tidak jauh dari sini. Ia semakin tampak tidak enak hati. Terang saja Mayang tidak akan menolak. Ia mengekor di belakang wanita itu sambil menyeringai. Apa salahnya sambil menyelam minum air kan? Mayang membatin. Mencari Edi sekaligus mangsa di tempat baru adalah rencananya sekarang. Mungkin setelah ini Mayang akan sekalian mencari rumah yang dikontrakan untuk bertahan beberapa bulan nanti. Entah sejak kapan pikiran licik begini menguasai benak Mayang. Seorang lelaki tengah mondar-mandir dengan gelisah di beranda rumah. Berulang-ulang kali ia melipat jari-jarinya hingga menimbulkan bunyi. Dia khawatir sebab tidak biasanya sang istri begitu lama pergi ke pasar. Hampir 1,5 jam berlalu. Saat lelaki tersebut memutuskan untuk menyusul, istrinya datang bersama seorang tamu yang mengenakan selendang jingga. Wajahnya menyuratkan kelegaan. Namun, saat tamu yang menyertai istrinya membuka selendang, lelaki itu membeliak. Mayang langsung mengenali lelaki yang kini menatapnya sambil melotot. Meski begitu, wanita tersebut masih berusaha menahan diri. Ia harus tahu segalanya dengan perlahan tanpa kekacauan. Mayang tidak ingin membuat keributan di kampung orang sekarang. Mayang sudah menyusun rencana besar. Tapi ia harus memastikan lebih dulu siapa wanita yang tengah hamil besar ini. Kenapa ia harus serumah dengan lelaki itu? Lelaki yang pergi tanpa kabar setelah membuatnya jadi iblis. Benar, dia adalah Edi. Lama sekali ke pasar, memangnya belanja banyak. Suaranya agak gemetar menanyai sang istri. Tidaklah Bang Dan. Tadi bantuin Kak Mayang dulu cari kontrakan. Ya adik bawa ke Haji Saprun dulu. Iya Kak Mayang, kenalkan itu suamiku, Bang Midan, terangnya. Mayang mendengus dengan pelan. Jadi wanita yang baru dikenalinya bernama Lia ini istrinya, dan itu Midan. Ternyata Edi sudah sejak awal menipunya agar semuanya terlihat normal. Mayang kemudian menyalami lelaki itu. Setelah menyambut tangan Mayang, Midan hendak langsung beranjak. Ia tidak tahu harus berkata apa jika Mayang buka suara tentang hubungan mereka. Namun Lia sang istri menahannya. Bang, temani dulu tamu kita. Adik tadi tidak sengaja menabraknya sebab tidak fokus di jalan sambil lihat sisa uang di dompet. Kak Mayang tunggu ya. Aku ambilkan air hangat buat lap lukanya dulu ya. Wajah Midan kemudian menegang sementara Mayang mengulum senyum saat Lia sudah berlalu ke dalam. Sejak kapan namamu berubah jadi Edi? Apa saat mengincarku untuk jadi penyalin ilmu ibumu yang susah mati itu? Tembakan Mayang mengenai sasaran. Tubuh Midan kaku, lidahnya keluh. Ia menelan ludah, mengumpulkan alasan agar Mayang tidak memberitahu apapun pada Lia. Aku terpaksa, Yang. Sudah tidak ada jalan lain lagi agar ibu bisa pergi. Aku sudah tidak kuat mengurusnya. Saudaraku yang lain sudah masa bodoh dengan kondisi beliau. Kalimat penuh kejujuran tumpah begitu saja dari mulutnya. Midan berharap Mayang mempercayainya. Ya lantas kenapa aku? Kenapa harus menikahiku sementara kau juga sudah beristri? Kenapa bukan Lia saja? Dia juga perempuan. Meski penuh emosi, Mayang tetap berusaha menekan suaranya agar tidak lepas kendali.
Sungguh kehidupan memang tidak pernah adil bagi Mayang. Aku menyayanginya, lirik Midan. Meski berat, ia harus mengatakan kebenarannya. Kau tidak pernah menyayangiku. Mata Mayang berembun. Meski lelaki itu tidak menyambut, Mayang sudah tahu dengan pasti. Ya, tentu saja. Itu akan mustahil. Aku terlalu tua bagimu. Sedangkan Lia, sudahlah. Mayang tidak meneruskan kalimatnya. Ia merasa kasihan dengan dirinya sendiri sekarang. Ia tidak berharga, bahkan di hadapan lelaki yang menikahinya. Maafkan aku, Mayang. Suara Midan memelas. Aku akan tinggal di kampung ini, dan aku akan datang saat Lia melahirkan. Kau tahu bukan? Aku harus memberi makan minyak yang kau tuang ke perutku. Jadi tidak ada alasan untuk aku menahan dahaga pada anak dan istrimu. Kini Mayang menyeringnya sambil menyeka bulir yang hampir jatuh dari pelupuk matanya. Tolong Mayang, jangan lakukan itu. Kau juga harus mengerti posisiku. Tolong jangan libatkan Lia. Mayang kemudian membuang muka, menatap ke arah jalan. Dua orang berjalan kaki menatap ke arah mereka yang tengah duduk di kursi panjang beranda rumah. Entah apa yang ada di pikiran keduanya saat ini, melihat Midan yang memohon dengan menangkupkan tangan di dadanya. Berlututlah, memohon di kakiku. Bisa saja aku berubah pikiran jika kau melakukan itu, ujar Mayang akhirnya. Kak, maaf lama, air panas di dapur habis, jadi harus merebusnya dulu. Ini minum teh dulu sekalian ya. Lia datang menyela dan memberikan cangkir pada Mayang. Midan membuang napasnya yang tertahan sejak tadi. Wah, jadi merepotkan. Mayang berbahasa basi. Tidak apa, Kak. Bang Dan, tak berangkat ke gudang sekarang. Nanti makan siangnya Lia antar. Ia meminta suaminya agar pergi bekerja. Midan menghela napas panjang. Abang mau libur dulu. Mendadak tidak enak badan. Kemudian ia masuk meninggalkan dua istrinya di beranda. Ya, ia belum memiliki keberanian untuk menolak Mayang. Malah sekarang perempuan itu bertingkah memintanya berlutut di kaki. Midan juga takut jika meninggalkan Lia dengan Mayang. Jika ia masih di rumah, setidaknya Midan masih bisa mengawasi. Jangan banyak alasan, Bang. Kalau libur kerja dari mana dapat uang? Aku tidak lama lagi melahirkan loh. Ongkos bidannya itu nanti bagaimana? Teriaknya saat sang suami masuk rumah begitu saja. Mayang pura-pura terkekeh, padahal di rongga dadanya sekarang perih bagai tersayat. Memangnya kalian sudah berapa lama menikah? Mayang juga harus tahu hal itu, agar ia bisa menentukan langkah selanjutnya. Baru seumur jagung, Kak, ini tahun ketiga. Sahutnya sambil mengelap telapak tangan Mayang yang baret. Benar rupanya Mayang cuma istri yang dimanfaatkan. Midan sudah 2 tahun lebih dulu menikahi Lia. Lia menarik napas dalam-dalam dan melepaskannya dengan berat. Seakan ada beban di dadanya. Kenapa? Tentu saja Mayang penasaran dibuatnya. Sebenarnya kami hampir saja berpisah, Kak. Ada kabar angin mengatakan Bang Midan ini menikahi janda. Bahkan ia sering berminggu-minggu tidak pulang. Namun seorang teman kerjanya mengatakan kalau Bang Dan ini diminta pemilik gudang untuk mengurusi kebun rotannya yang ada di Sungai Lantabu. Aku sempat berpikir untuk menggagalkan kehamilan ini saat itu. Untungnya kebenaran akhirnya terungkap. Entah kenapa Lia begitu nyaman bercerita pada Mayang, padahal mereka baru saja bertemu. Mayang baru tahu bukan hanya ia yang dibohongi oleh Midan dalam situasi ini, tapi Lia juga. Midan berdehem nyaring di pintu. Mayang tahu lelaki itu pasti menyimak pembicaraan mereka. Meski ingin, Mayang tidak boleh berlama-lama di rumah ini. Ia pamit dan akan segera ke kampung seberang, menyiapkan beberapa barang untuk ia bawa ke kontrakan. Hatinya sudah memutuskan, meski nanti Midan benar-benar memohon di kakinya, rencana Mayang tidak akan pernah berubah. Sepertinya Mayang, Midan juga pamit pada istrinya. Nah begitu Bang, jadi calon bapak jangan malas kerja. Begitulah seloroh Lia.
Perempuan itu tidak tahu saja jika suaminya menyusul Mayang, ada urusan yang belum mereka berdua selesaikan. Di jalan yang agak sepi, Medan mempercepat langkah dan menarik Mayang yang sedari tadi ia buntuti. Wanitaku yang itu tahu, pasti Medan akan memohon padanya sekarang. Lelaki dengan tanong ini memasang wajah penuh penyesalan. Ia menjatuhkan diri tepat di kaki Mayang. Walau sudah begitu, Mayang masih dengan angkuhnya menatap Medan yang menurutnya lebih mengerikan dari dirinya yang sekarang menjadi iblis. Entah apa sebutan yang layak bagi suami seperti itu. Aku sudah berlutut seperti maumu, Yang. Kumohon, jangan sentuh keluargaku. Kau tidak perlu tinggal di sini. Aku janji akan tetap menanggung nafkah untuk semua kebutuhanmu. Medan memohon pengampunan sambil memberi tawaran. Kau memang masih wajib menafkahiku. Aku istrimu. Jangan memberi tawaran yang tidak masuk akal. Asal kau tidak mengusik hidupku di kampung ini, aku tidak akan menyentuh Lia. Bangkitlah, itu sudah cukup. Aku tidak mau ada orang yang melihatmu bersikap rendah begitu. Medan berdiri dan membersihkan lututnya. Ia masih penasaran apa sebenarnya tujuan Mayang kukuh untuk tinggal di kampung ini. Apa yang akan kau lakukan di sini? Bukannya di seberang sana kau lebih nyaman? Rumah tidak perlu bayar. Medan juga berkeras meyakinkan. Itu urusanku. Kemudian wanita itu berlalu meninggalkan Medan yang masih membantu di tempat. Ya, tentu saja Mayang tidak akan menyentuh Lia seperti janjinya. Namun alasan Mayang untuk tetap tinggal di sungai biasa ini sudah ia pikirkan matang-matang. Mayang sangat-sangat berharap jika nanti anak yang Lia lahirkan adalah perempuan. Ia akan mengawasi anak tersebut sampai ia tumbuh besar, lalu melakukan pembalasan. Persis seperti yang Medan lakukan padanya, anak itu akan jadi penyalin ilmu laknat ini. Sampai di rumahnya, Mayang sudah ditunggu oleh Paman Husein. Pria itu dengan sigap berdiri saat Mayang datang. Tadi pagi istrinya pulang dengan wajah panik. Berulang-ulang hanya menyebut nama Mayang, ia seperti linglung. Namun, setelah ditenangkan dan diberi air minum, barulah sang istri mulai berbicara dengan benar. Mayang adalah janda yang dinikahi anak bungsunya perempuanku yang di Pondok Barat. Kita harus bertindak dengan tegas, Pak. Jangan biarkan kampung ini jadi tempat ia bersembunyi. Tuturnya tergagap kala itu. Ada perlu apa, Paman? Tanya Mayang heran, sebab tampak sekali wajah orang yang menolongnya tempo hari tidak seperti biasanya. Lelaki itu terdiam sejenak, wajahnya merah, rahangnya mengeras serta tangan terkepal di kedua sisi badannya, seakan ia tengah menahan amarah. Sudah, jangan berpura-pura dengan bertutur manis begitu. Cepat kemasi barangmu dan pergi selama-lamanya dari kampung ini, sebelum aku membawa warga membakar rumah beserta penghuni iblis sepertimu. Paman Husein gemetar menahan suaranya agar tidak memancing kedatangan tetangga. Meski dadanya meradang menghadapi Mayang, ia tetap tidak ingin hal ini diketahui oleh orang lain dan berbuntut masalah besar. Terang saja Mayang langsung membeliak. Paman tahu tetanggaku? Ya, untungnya aku lekas tahu. Jika tidak, habislah seisi kampung ini tidak akan ada lagi bayi dan ibu melahirkan yang selamat. Nada bicaranya sudah lebih lemah sekarang. Meninggalnya anak Sri dan cucu Kades tadi malam itu juga ulahmu, bukan? Meski sudah tahu, Paman Husein memastikan, aku memang hendak pergi, Paman. Terima kasih sudah pernah membantuku, sahut Mayang sambil tertunduk. Ia bersyukur Paman Husein tidak gegabah dengan memberitahu warga terlebih dahulu. Jika iya, entah bagaimana nasib Mayang setelahnya. Sejak pulang dari Sungai Lantabu, perilaku Dewi mulai aneh. Ia sering terlihat melamun, penyendiri dan enggan bergaul. Tidak ada lagi kebiasaannya yang sering pulang pergi bermain ke tempat teman sebayanya. Jika tidur, Dewi selalu sering mengigau, meneriakkan bapaknya berulang-ulang kali. Jika dibangunkan, ia akan menangis. Wajahnya mendadak pucat dan tampak kelelahan. Pagi ini, ibunya memaksa gadis itu pergi sekolah. Sebab sudah 2 hari ia absen, Dewi bersikeras menolak.
dan Nyai pun tidak kalah keras memaksa anaknya. Takut sama apa, Wi? Sampai tidak ingin sekolah? Mau jadi bodoh kamu? Nanti uang saku mak tambah 100. Dewi tetap duduk tertunduk dan diam. Dengan iming-iming tambahan uang saku, Nyai yakin Dewi akan menurut. Tapi sayangnya tidak begitu. Dewi kini malah melotot. Ia bertengada dan bola matanya naik ke bagian atas. Tidak lama setelahnya anak bungsunya itu menggelengkan kepala secara kaku, berulang ke kiri dan kanan kemudian menyeringai. Wi, astagfirullah, kamu kenapa Wi? Nyai panik. Ia memegangi tubuh Dewi sementara yang diteriaki semakin menjadi-jadi. Kini Dewi kemudian menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Ia kejang-kejang. Ya Allah, Wi, sadar Wi. Sadar, kenapa kamu nak? Kenapa? Nyai kini memegangi kaki Dewi, beriring tangisnya yang mulai pecah. Di rumah hanya ia dan Dewi. Suaminya Paman Herman melarangnya ikut kembali ke Lantabu saat mengetahui kondisi anak bungsu mereka. Tapi Nyai tidak menyangka keadaan Dewi sampai separah ini. Ditinggalnya Dewi sebentar, tergopoh berlari keluar. Dengan suara lantang ia berteriak di pintu depan memanggil tetangga. Tolong, tolong Dewi, dia kesurupan, tolong. Memang tidak perlu waktu lama, beberapa tetangga sudah berkerumun ataupun berdatangan. Nyai bergegas menyuruh mereka masuk. Sebelumnya, salah satu orang ini mengusulkan untuk memanggil orang pintar agar Dewi cepat ditangani. Nyai setuju. Setengah jam berlalu, Dewi masih saja kejang dengan mata melotot. Sesekali ia juga meraung dan juga orang pintar yang dipanggil juga belum datang. Sementara itu, dua tetangga yang menolong mereka ini mulai membacakan ayat suci untuk Dewi. Tidak ada reaksi, anak bungsu Nyai tetap seperti sebelumnya. Derap langkah terdengar di lantai kayu. Ada yang datang. Lelaki tua dengan peci putih segera duduk di bagian kepala Dewi. Ia meminta Nyai melepaskan pegangannya pada gadis itu. Duduk, perintahnya pada Dewi. Sontak gadis itu menurut. Meski masih melotot, lelaki tua berpeci tadi itu langsung memegang sisi kepala Dewi dengan kedua tangan, mendekatkan telinga Dewi ke mulutnya, membaca ayat suci dengan khusyuk hingga matanya terpejam. Setelah itu, tubuh Dewi lemas, ia pingsan. Ada jin yang ingin masuk ke tubuh anak ini. Mana orang tuanya? Lelaki tua itu melirik ketiga orang yang duduk melongo menyaksikan kejadian di hadapan mereka itu. Nyai menggeser duduknya. Aku ibunya, sahutnya. Awasi dia, jangan biarkan terlalu lama melamun. Ajak bicara, cari tahu apa yang jadi kegelisahannya hingga dia terlalu banyak diam. Lebih sering bawa beribadah, jangan sampai lalai. Ya sudah, kalau begitu, aku pamit pulang. Ia berdiri lalu mengucap salam. Usai menyahuti Nyai mengangguk pertanda mengerti. Sesaat setelah lelaki tua tadi pamit, ada tamu lagi yang memberi salam di pintu. Bu E tadi datang lagi bersama tetangga yang menjemputnya. Di mana orang yang surupan? Terang saja Nyai langsung membeliak. Mayang sudah sampai kembali di sungai biasa. Ia tidak langsung menuju ke kontrakan, melainkan kembali menemui Midan. Rupanya cuma ada Lia di rumah. Kakak perlu bantuan apa? Lia langsung mengajukan berbagai pertanyaan melihat wajah wanita di hadapannya itu benar-benar risau. Begini Lia, aku ingin menjual rumahku di kampung seberang sebab ada kebutuhan yang mendesak. Aku mau minta tolong suamimu. Mungkin saja ia bisa menawarkan kepada kenalannya. Tentu saja Mayang tidak mengada-ngada, ia berkata jujur. Barangkali setelah rumah peninggalan mendiang suaminya dulu itu laku, Mayang bisa memiliki tempat tinggal tetap di kampung ini. Ia juga tidak ingin menghambur-hamburkan uang simpanannya untuk terus-menerus bayar kontrakan. Janji Midan untuk memberinya nafkah juga tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Lelaki itu bisa kapan saja berkhianat. Mayang harus mengantisipasi hal itu. Nanti aku sampaikan, Kak. Bang Midan masih di gudang, sahut Lia.
Mayang setuju, ia pamit. Wanita itu sekarang sudah harus memikirkan langkah untuk ia terus bertahan di tempat baru ini. Mungkin hal yang lebih awal ia lakukan adalah mencari pekerjaan. Sepekan sudah Mayang menetap di sungai biasa, ia masih mengandalkan Medan. Lelaki itu untungnya masih mau menepati janji, memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebab mencari pekerjaan tidak semudah yang wanita itu bayangkan. Saat malam kian larut, Mayang yang berbaring sambil menatap langit-langit kamar, masih tenggelam dalam pikiran-pikiran tidak menentunya, mulai merasakan hal yang paling ia benci. Lehernya mulai menjadi panas. Mayang terpaksa kembali duduk dengan menghela nafas. Namun kali ini Mayang enggan menyentuh minyak di botolnya. Ia kini malah berjalan ke arah lemari, mengambil selendang hitam, kemudian menyampirkannya ke bahu. Mayang yakin saat ini pasti Lia sudah mulai mengalami kontraksi. Mayang mengunci pintu dan bergegas ke rumah Medan. Ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Lia melahirkan anak perempuan. Sekarang panas di lehernya semakin menjadi-jadi, seperti ada bara api yang dikalungkan pada leher Mayang. Wanita itu menahan siksaan sendiri hingga berkeringat dingin. Di depan pintu Mayang mengetuk berulang kali. Mayang menelan ludah. Ia ingin mengucap salam, tapi kini teringat itu merupakan pantangannya. Ia tidak kuat jika menambah satu lagi siksaan yang akan menyayat-nyayat organ dalamnya jika mengucap kalimat itu. Wanita itu hanya mengetuk tanpa berhenti sampai terdengar sahutan dari dalam. "Bang Dan, apa bidannya sudah datang?" "Kau kan tahu pintunya tidak terkunci. Kenapa mengetuk?" Terang saja Mayang langsung meraih gagang dan mendorong pintu. Tanpa diberitahu apapun, wanita itu yakin Lia tengah berada di kamar paling depan, sebab naluri iblisnya begitu mengenali aroma manis yang menyengat ini. "Oh, Kak Mayang, ada apa kesini malam-malam?" Lia sedikit terkejut. Meski begitu, ia tidak bisa menutupi rasa sakit yang mendera perutnya. Wajah Lia meringis. Mayang setengah mati menahan dahaga. Berkali-kali ia menelan ludah. Walau panas mulai semakin menjadi-jadi di lehernya, ia bisa merasakan adanya darah yang mulai keluar dari jalan lahir Lia yang sedang berbaring di lantai beralas tikar plastik itu. "Suamimu tadi memintaku datang. Ia ingin aku menemanimu sementara dia memanggil bidan." Mayang berbohong. "Oh, syukurlah Kak, sebenarnya aku sedikit takut," sahut Lia. Mayang kini mendekat. Ia duduk di samping Lia, memegang tangan wanita itu memberi kekuatan. Ia selain menahan rasa sakit di leher, Mayang juga harus menekan egonya. Jika menuruti emosi, tentu saja wanitaku yang itu tidak akan membiarkan Lia hidup dengan tenang. Ia iri. Kenapa Medan tidak memilih Lia saja yang menjadi iblis? Pasti hidupnya sekarang akan baik-baik saja. "Kak, sakit Kak. Sepertinya bayi ini sudah mau keluar. Bang Medan, lama sekali, aku sudah tidak tahan." Wajah Lia meringis, genggaman tangannya meremas kuat pada Mayang. Entah kenapa Mayang mulai melepas pegangan tangan Lia. Ia pindah duduk ke bagian kaki wanita yang tengah meringis itu. "Angkat lututmu, pegang bagian bawah paha, mulailah mendorong." Pucuk kepala bayimu itu sudah mulai terlihat. Mayang menginstruksi kalimat itu pernah ia dengar saat bidan yang menolong kelahiran anaknya, Pak Kades itu, beberapa waktu lalu. Ya, tepatnya saat Mayang masih berada di atas plafon rumah mereka waktu itu. Lia menurut. Ia mengecan berulang, sesekali mengatur napas, sementara Mayang menahan tubuhnya yang bereaksi hingga gemetar. Bukan hanya rasa panas di leher yang semakin membuatnya tercekat, tapi perutnya sekarang sudah mulai merasa disayat-sayat, perih luar biasa. Mulai tidak tahan dan mulai meraung, satu tarikan napas panjang lalu Lia berteriak mendorong bayinya keluar. Ketuban baru saja pecah, suaranya meletup, dan tidak lama bayi sudah lolos dari jalan lahir. Lia tersenyum lega, ia resmi bergelar ibu saat ini. Tangis bayi menggelegar di tengah malam buta. Sementara Mayang, setelah melihat bahwa anak itu perempuan,
ia hilang kesadaran. Tubuhnya sudah benar-benar tidak mampu menahan siksaan. Walau mulai lemas, Lia memaksa diri untuk duduk, mengambil anaknya di lantai yang masih terhubung dengan tali pusar, diraihnya selembar kain di pinggir dan juga melilitkan pada bayi sebisanya. Kemudian Lia mendekap anaknya di dada. Berikutnya derit pintu di luar terdengar dibuka. Midan datang tergopoh bersama seorang dukun beranak yang sudah rentah. Terang saja saat melihat isi kamar Midan membeliak. Tangan Mayang yang pingsan di lantai berlumur darah. Sang istri mendekap anak mereka, menatapnya dengan senyum. Midan ini lega, namun mendadak terbesit rasa iba pada janda yang ia nikahi tanpa cinta itu. Singkat ceritanya, di balik kebahagiaan itu, Midan sangat khawatir dengan kondisi Mayang. Ia tahu bahwa sebenarnya ia mengincar bayi yang tengah dikandung Lia. Tapi kenapa Mayang justru membantu kelahiran istrinya? Pertanyaan-pertanyaan itu bak komedi putar yang membuat Midan menjadi pusing dan bingung. Bayi perempuan yang kini diberi nama Asih tumbuh menjadi balita yang sangat mengemaskan. Namun keadaan Mayang saat ini sangat memprihatinkan, lantaran ia tidak mendapatkan apa yang seharusnya ia dapatkan, yaitu bayi yang digunakan untuk kelangsungan ilmu hitamnya itu. Sebotol minyak yang seharusnya digunakan pun sekarang ditelantarkan. Tujuan utamanya kini semakin terkikis. Walaupun Mayang sudah menjadi wanita kuyang, tapi ia masih punya naluri sebagai manusia pada umumnya. Ia tidak tega menjadikan anak perempuan yang cantik itu korban selanjutnya. Semua ini adalah ulah Midan. Ia yang seharusnya menanggung itu semua. Sampai pada akhirnya tubuh Mayang yang sudah tidak berdaya. Lia yang sangat dekat dengan Mayang pun mengizinkan Mayang untuk tinggal bersamanya agar ada yang merawatnya juga. Midan yang mendengar usulan dari sang istri pun tidak bisa menolak. Sampai hampir 3 bulan lamanya, ketiganya tinggal satu atap. Sayangnya, ada kejadian fatal yang tidak terduga. Sejak saat itu, Lia tidak mengetahui perihal botol kecil yang berisi minyak kuyang tersebut. Alhasil, karena sedang membereskan kamar yang kosong, botol kecil tersebut dipindahkan ke depan kaca meja rias. Ia menentang ketentuan yang diperintahkan sebelumnya. Lia, jika kau melihat botol kecil di tempat tidurku, jangan kau sentuh botol itu ya. Biarkan saja, ingat pesanku, ujar Mayang kala itu. Namun pesan itu ditentang oleh Lia. Ia menganggap pesan itu hal sepele. Tidak lama setelah itu, sosok wanita bertumbuh tinggi dengan rambut panjang dan 2 mata yang tidak memiliki kornea muncul di sudut ruangan itu. Sosok Lia menjerit dan melempar lilin api yang ada di kamar. Akan tetapi, kejadian malah bertambah parah karena perlahan-lahan rumah miliknya terbakar oleh api tersebut. Dari sanalah kehidupan mereka berubah menjadi sengsara dan hanya tinggal di sebuah gubuk di tengah hutan. Kini tinggal Midan dan sang anak yang masih berusia 13 bulan. Lia meninggal sangat mengenaskan, sementara Mayang yang jadi wanita kuyang entah terbang kemana. Sebelum kejadian itu, Mayang sudah memutuskan untuk sebaiknya aku jadi wanita kuyang sungguhan yang hidup di alamnya, daripada aku jadi manusia tapi setiap hari aku harus menahan rasa sakit yang terus menghujamiku. Midan sangat menyesali perbuatannya itu. Baju Lia yang tersisa kini menjadi peninggalan berharga baginya. Sejak istrinya itu pergi, hanya baju itulah yang menjadi obat penawar rindunya. Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share serta subscribe channel ini agar kalian membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti jalan ceritanya dari awal sampai akhir. Terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Dan semoga ya apapun yang terbaik yang terkandung dalam cerita kali ini, semoga kalian bisa mengambil hal-hal positifnya, hal-hal baiknya. Yang baik ya kalian ambil, yang buruk ya kita buang jauh-jauh ya teman-teman. Jadikan itu pembelajaran untuk kita semua, agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.